Kita mulai kegiatan khusus kita, acara spesial kita Hari Abi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Untuk mempersingkat waktu dan pertanyaan ini sampai ke tangan Nabi pagi tadi baru, supaya jangan terlalu banyak waktu habis, langsung saja kita jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama datang daripada Sayyidina Lutfi, kelas 7A. Ya, cepat berdiri supaya cepat. Sayyidina Lutfi, kelas 7A, dari mana? Bukit Tinggi. Bukit Tingginya di mana? Di Mandiangin. Banyak orang mandi di situ. Pertanyaannya, jika seseorang tidur di masjid lalu dia ngences dan mengenai karpet masjid, apakah sah orang yang salat di karpet tersebut? Abi, syukran. Oh ya, makasih. Silakan duduk Sayyidina Lutfi. Salah satu syarat di antara sekian syarat sah salat adalah suci. Baik suci daripada hadas ataupun suci daripada khabas, yaitu najis. Suci daripada najis berarti badan kita, pakaian kita, tempat di mana kita salat terbebas daripada najis dan tidak ada najis di situ. Yang dikatakan najis bukan berarti semua kotoran dan bukan berarti semua yang bau. Najis-najis itu telah ditetapkan dan telah ditentukan oleh syariat. Tidak boleh kita anggap mentang-mentang dia bau, mentang-mentang dia kumuh dan kotor, menjijikkan, langsung kita anggap najis. Seperti air yang keluar di bibir ketika tidur. Kata si Sayyidina Lutfi tadi namanya ngences. Kata kami ketika kecil-kecil namanya ayaki, air aki. Pengalaman Nabi masa kecil, ya sebesar Lutfi ini. Kami kecil-kecil tidur di masjid, bersama-sama di masjid di surau. Habis ngaji tidur di surau. Jarang kami yang tidur di rumah. Kalau tidur rumah diolok-olok, karena yang tidur rumah itu adalah perempuan. Karena kami tidur di surau, belum ada karpet. Yang ada adalah tikar terbikin daripada pandan, daun pandan atau daun-daun, atau ada satu dua karpet dari plastik. Nah, di antara kami ada yang ngences. Maka angku garin namanya, nyak badat, marah-marah. Marah-marahnya itu dia bilang tidak sah salat kami, gara-gara kalian begini begitu. Persoalannya, apakah air yang keluar daripada bibir ketika tidur yang disebut dengan ngences itu najis? Apapun yang keluar daripada badan kita,
di luar daripada dubur dan kubul belum tentu najis. Air liur tidak najis. Baik air liur yang keluar ketika kita sadar karena asik mendengarkan cerita, menganga-nganga, keluar dari ini, sadar. Atau ketika bicara berkuar-kuar, keluar dia. Atau ketika kita tidur duduk, keluar dia. Atau ketika tidur keluar dia. Bukan najis, bukan. Busuk ya, bau ya, bukan najis. Sama dengan yang keluar di sini. Namanya selema, apa namanya? Selema. Ingus, bukan najis. Yang keluar di mata, bukan najis. Jadi kalau kita tidur di masjid atau di rumah atau pakai alas itu terpakai lagi untuk salat, tidak masalah, paling-paling bau dan busuk, dia tidak najis. Tidak ada dalil yang bisa dirujuk dipakai menyatakan itu najis, cuma menjijikkan dan kotor. Mengenai ngences, tapi kalau yang keluar itu muntah, kalau muntah keluar menurut mazhab Syafi'i najis katanya. Sekarang kalau masih liur, air liur atau dahak atau ingus, yang keluar dari mulut namanya dahak, yang keluar pada hidung ingus, tidak najis, cuma kotor dan menjijikkan, harus disingkir dan dibuang dari tempat salat kita. Ini jawabannya ringkas saja. Pertama, yang najis itu adalah kotoran. Kotoran yang tidak boleh dibawa atau terbawa ke dalam salat. Baik itu dia pada badan, pada pakaian, atau pada tempat kita salat. Yang kedua, tidak semua kotor itu najis. Jangan dianggap semua yang kotor najis. Najis adalah kotoran yang telah ditentukan oleh syariat, oleh agama, oleh Rasulullah, mana itu yang najis. Nah, ini sudah antum pelajari nih, tidak perlu lebih uraikan dalam bab-bab fikih. Ya, Lutfi, bagus ya, bagus pertanyaannya. Tapi mentang-mentang tidak najis, antum seenak aja tidur di sini, busuk dia, bau dia, alergi orang, payah mencucinya. Untuk itu kalau tidur di masjid pakai alas, pakai kain sarung atau apa saja. Jangan tidur tengkurap. Nanti antum ngencesnya sebesar ini banyak keluar, busuk tikar kita. Ya, jangan tidur tengkurap di masjid. Termasuk tidur miring, akan cepat keluar miring. Itu nasihat Abi itu. Karena tikar kita bagus. Cuman cara memelihara, cara menjaga tikar kita yang belum lagi terjaga. Ini tikar mahal. Beliin saja 250 juta. Sebanyak ini tikar. Nah, kita yang tidak pandai merawat menjaganya. Ya, Lutfi, kita angkat Lutfi ini tim tikar ini. Supaya orang-orang jangan ngences ya. Bagus, makasih Lutfi. Yang kedua, Ainul Aidil Huda. Ainul Aidil Huda. Ainul 7F. Mana Ainul? Cepat, waktu kita habis. Mana Ainul? Itu dia. Ustaz Yusuf. Itu dia. Ainul Aidil. Ainul Aidil Huda 7F. Dari mana Ainul? Pilu bang. Oh, pilu bang sini. Bagus. Pertanyaan Ainul, ana ingin bertanya, apa benar jika kita membaca surat Al-Kautsar 1000 kali sebelum tidur kita akan bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, bagus pertanyaannya. Makasih, silakan dulu. Ainul Ainil. Membaca surat Inna A'taina Kal Kautsar
1000 kali sebelum tidur. Kira-kira bisa tak membaca surat ini 1000 kali sebelum tidur? Membacanya saja dulu. 1000 kali sebelum tidur. 100 kali pun sudah terenganga mulut kita. Bahkan ada yang 10 kali sudah tidur dia. Mimpi dengan Nabi itu anugerah, karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Tidak sembarang orang. Dan tidak ada amalan-amalan spesial, amalan-amalan khusus agar kita ketemu dengan Nabi. Tapi kita boleh berdoa. Boleh berdoa memohon kepada Allah. Mengikuti sunnah Nabi. Sebab orang yang mencintai sesuatu pasti dia akan ngontak kepada yang dicintainya. Cuma hati-hati dengan tipuan-tipuan. Kalau kita bertemu dengan seseorang dalam mimpi kita, dia mengaku-ngaku Nabi Muhammad, memang syaitan tidak bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad. Cuma yang mengaku Nabi nanti. Maka terlebih dulu, Ainil Aidul, lihat di pustaka atau lihat di mana saja ciri-ciri Nabi Muhammad. Dalam kitab Syama'il ada ciri-ciri Nabi Muhammad. Ciri-ciri tubuh beliau, rambut beliau, pipi beliau, perut beliau, kening beliau, dan bahu beliau, kaki beliau, kulit beliau ada dijelaskan. Tiba rambut beliau tidak keriting dan terlurus, ikal namanya, panjang sebau. Kening beliau datar, kulit beliau agak putih, tidak gemuk, tidak kurus, sedang. Wajah beliau seperti bulan, sejuk dan indah memandangnya. Banyak lagi tanda-tanda kena ciri-ciri fisik beliau. Jangan nanti ketika mimpi mengaku-ngaku orang Nabi, atau kita lihat seseorang putih sudah Nabi, jangan. Ingat, siapa yang mimpi ketemu dengan Nabi menari itu. Syaitan tidak bisa mempermainkan orang yang tidur dengan menyerupai wajahnya dengan Nabi Muhammad. Itu keistimewaannya. Cuman kadang-kadang kita bisa tertipu. Ngaku-ngaku dalam mimpi kita dia Nabi. Nah, di sini pentingnya kita mengenal ciri-ciri, sifat-sifat, bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mimpi ketemu dengan Nabi, dia dapat anugerah yang istimewa. Dapat hal yang luar biasa. Doalah. Cuma benarkah kalau kita membaca surat Al-Kautsar 1000 kali bisa ketemu dengan Nabi? Tidak ada ketemu hadisnya. Bagi Nabi tidak ketemu hadisnya. Andaikan ada hadis itu, andaikan ada, tidak sunyi daripada kelemahan di sana sini. Jangan terlalu dipercaya. Lebih baik kita berdoa. Bahkan ada juga hadis membaca surah Al-Kautsar 1000 kali nanti akan lapang dan mudah rezekinya. Karena di situ ada inna a'tainakal kautsar. Kami telah anugerahkan kepadamu sesuatu yang sangat banyak sekali, tidak terkira, tidak terhingga, tidak terhitung dan tidak terbilang. Bacalah sering-sering supaya tambah rezeki. Ya, rezeki itu bertambah nanti kalau kita berusaha. Tidak saya baca saja kita tidak akan dapat rezeki. Karena rezeki termasuk namanya takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Suatu takdir yang dikaitkan, yang disangkutkan kepada usaha. Kalau ketemu dengan Nabi, mari berdoa. Berdoa kepada Allah, minta sungguh-sungguh dengan penuh harap. Lalu amalkan sunnah Nabi. Agar kita dicintai Nabi, kita harus mengikuti Nabi. Juga perbanyak salawat kepada Nabi. Karena ada malaikat spesial yang akan mengantarkan salawat kita kepada Nabi. Bapak sianu bersalawat, ini namanya. Mudah-mudahan ketemu dengan Nabi. Ya, Ainul Aidil,
dasar yang dijadikan pegangan bahwa dibaca surah Al-Kautsar 1000 kali sebelum tidur, kita bermimpi dengan Nabi, tidak bisa dapat dipegangi penjelasan ini. Karena melaksanakannya saja sudah sampai pagi ini. 1000 kali sampai pagi pertama ni. Ya, yang cukai-cukai hidung nanti tertimbun kami ya. Mimpi itu ada mimpi yang benar, ada mimpi yang buruk, yang jelek, ada yang mimpi nanti namanya apa yang selalu menyita pikiran kita di siang hari muncul dalam mimpi. Kalau mimpi yang benar, mimpi yang baik-baik, karena ada malaikat spesial yang bertugas untuk mencetak mimpi namanya. Ketika kita ketemu mimpi yang benar, kita puji Allah. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Tapi kalau kita bermimpi, jangan minta kepada orang takbirnya atau tafsiran mimpi, tidak ada yang benar. Hanya satu manusia yang bisa mentakbir mimpi, Nabi Yusuf AS. Selebihnya tidak. Termasuk ulama-ulama, paling-paling hanyalah firasat-firasatnya saja. Jadi kalau kita bermimpi, jangan disampaikan kepada orang lain apa ini takwilnya. Kalau bermimpi yang baik, doa saja. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi ini jadi kenyataan. Doa. Mimpi yang baik, hiburan. Untuk menyenangkan hati kita, untuk menimbulkan harapan. Jika mimpi yang jelek terjadi di malam hari, putar tidur, baca auzubillah, meludah ke kiri 3 kali. Berwuduklah, salatlah. Dan mimpi itu tidak ada pengaruhnya. Tidak akan ada jelek dan buruknya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Kerana mimpi buruk tidak akan memudaratkan kepada seorang pun kecuali dia meyakininya. Mimpi jelek, mimpi buruk kita tidak ada pengaruhnya kepada kita setelah tidur, setelah bangun tidur, tidak ada. Baru ada pengaruhnya ketika kita ceritakan kepada orang, lalu orang itu mentakwilkannya. Baru ada pengaruhnya. Untuk itu jika mimpi buruk, jangan cerita-ceritakan. Tetapi boleh kita menanyakan kepada guru yang tahu pula, agar ada kita dinasihatinya. Jika kita bermimpi di malam hari yang buruk, itu kerja kita 3. Pertama, putar tidur kita, meludah ke kiri, baca auzubillah. Kalau tidak mau juga tidur, berwuduk, lalu salat. Besoknya jangan ceritakan, tidak ada pengaruhnya. Kalau mimpi baik, boleh ceritakan, tapi kepada orang yang baik-baik. Jangan ceritakan kepada orang pendengki, orang yang syirik. Nanti kita dimain-mainkannya, diolok-olokkannya. Ada mimpi lagi, alam bawah sadar kita muncul. Karena pikiran kepada itu terus nanti terbawa mimpi. Ini namanya di bahasa Minang rasian. Rasian. Ya, Ainul Aidil Huda. Ainul Ainil Huda. Panggilannya siapa? A'ahuda. Oh, bukan. Yang ketiga, Faiz Qalbi, Faris dan Sadid. Faiz Qalbi mana? Ini sudah kemarin tanya. Tidak diseleksi. Faiz juga sudah kemarin. Faiz Qalbi mana? Oh bagus. Dari mana Faiz Qalbi? Tinggi. Faris, mana Faris? Jangan buka celana di sini. Mana? Faris. Dari mana Faris? Oh bukan dari Eropa. Faris dari Eropa. Padang ya. Sadid. Sadid hebat semangat nih. Dari mana Sadid? Padang. Balingka. Kaulan Sadida. Bagus. Bertiga ini kelas 7F dan 7E. Pertanyaannya sama. Bagaimana tahap-tahap perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Tolong penjelasannya. Hebat tanyanya. Ada waktu kita ini. Terima kasih ya. Faiz Qalbi, Faris dan Sadid. Silakan duduk lagi. Tahap-tahap perjalanan Isra Mi'raj Nabi panjang, kita ringkas.
Tapi kita usul nanti kepada Ibu Rahmi atau Ustaz yang lain. Ketika tiba saatnya 27 Rajab, panggillah salah seorang guru atau ustaz luar yang akan mengisi ceramah perjalanan Isra Mi'raj yang sahihnya. Karena ada pula persibualannya, persidongengnya, sudah banyak tambahan-tambahan ceritanya. Cari ustaz yang betul-betul mengerti secara sejarah perjalanan Isra Mi'raj Nabi yang bersumber kepada hadis yang sahih. Kemudian dijelaskannya poin-poinnya, pengertian-pengertiannya, apa hikmahnya, supaya anak-anak kita juga dapat bekal itu di hari peringatan Mi'raj ya. Sekarang sudah berapa nih? Sudah berapa Rajab ini? 9, 10. Oh, dilihat di atas ya. Bagus nanti. Rajab kan? Rajab, ini usulan Nabi ya. Sekarang Nabi coba terangkan sedikit saja. Sedikit saja, tidak panjang. Kalau tahapannya panjang. Ada Isra, ada Mi'raj. Yang sering diambil orang ayat surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa lagi? Tidak dapat pula. Oh. Ini murid Abi Center dites orang nanti gimana ini. Untuk itu sebelum lebih jauh ini kepada ustaz-ustaz kita dan ustazah kita, Abi sudah berencana, belum jawabnya, bahwa setiap satu malam Abi tidak lagi mengisi taklim di sini. Itu dispesialkan hari khusus untuk murid-murid Abi Center untuk muhadarah dan acara-acara. Supaya anak-anak kita juga laki-laki perempuan sama-sama di masjid. Buatlah modelnya, bentuknya. Itulah hari-hari anak kita menampilkan bakatnya. Biarlah Abi tarik diri dan undur diri tidak mengaji. Termasuk ini. Misalnya mengulang ayat-ayat populer, ayat pendek. Kita minta pendamping khususnya salah satunya Al-Mukarram datang ke sini malam minggu ya. Ustaz Mukarram, Abang Isa. Mulai Sabtu besok dipersiapkan. Abi nyatakan tarik diri tidak mengisi, biar Abi bilang ke jamaah-jamaah. Supaya anak-anak kita pun piawai seperti beliau-beliau di sebelah sana. Setiap hari mereka mengulang zikir bersama. Ada baca ayat pendek, ada doa-doa, ada muhadarah, ada tampilan-tampilan sehingga semangat. Ini langsung Abi instruksikan pagi hari ini untuk dapat dilaksanakan. Kerjasama antara pihak pengasuh dengan sekolah. Bila perlu pihak sekolah juga hadir. Mana yang bisa hadir, tidak ada paksaan. Setiap Sabtu habis maghrib sampai jam sekian. Khusus salat isyanya tunda saja supaya acaranya ada yang terganggu. Faham tuh? Ini terpancing. Sudah lama juga berpikir. Nah, baik. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra artinya perjalanan di malam hari. Asra. Perjalanan dari malam hari. Dari Makkah sampai ke Bata Palestina. Dalam perjalanan itu Nabi didampingi oleh Jibril. Beliau singgah di Madinah dan singgah di Tursina, singgah di Bethlehem, baru nanti ke Masjidil Aqsa. Namanya Isra. Isra. Kalau Mi'raj perjalanan ke atas sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak yang beliau alami. Karena salah satu tujuan daripada Mi'raj Nabi, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya hamba kami yang bernama Muhammad itu
sebagian tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Maka dalam peristiwa Mi'raj itulah Nabi tahapan-tahapan menuju ke atas sampai berakhir di Sidratul Muntaha, di mana di Sidratul Muntaha itu Nabi dapat melihat sosok malaikat Jibril aslinya yang sayapnya lebih mencapai 600 sayap. Nabi Muhammad 2 kali melihat sosok malaikat Jibril aslinya. Pertama waktu menerima wahyu pertama kali di gua, Jibril datang dalam sosok aslinya. Dalam peristiwa berikutnya, bukan kali pertama. Kemudian di kali lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Surah An-Najmi. Ketika itu Jibril juga menampakkan aslinya dan mengembangkan sayapnya lebih 600 sayap. Malaikat-malaikat punya sayap namanya uli ajnihah. Nah, dalam perjalanan Nabi sampai ke Sidratul Muntaha itu diperlihatkan oleh Allah kepada beliau berbagai macam peristiwa-peristiwa yang telah sedang akan ya, telah sedang akan beliau bertemulah dengan nabi-nabi, dengan ruh para nabi. Nabi Adam ketemu dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu nanti dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa. Yang lama beliau berdialog dengan Nabi Musa. Jadi ketika pensyariatan salat 50 kali sehari semalam, mondar mandir beliau, ada sisi hikmahnya. Dan di situ pula beliau diperlihatkan apa yang akan dialami oleh umat beliau di alam barzakh. Setelah kita mati, apa yang bakal terjadi dan apa yang akan dialami oleh para pendusta, pemakan riba, tukang cerita, tukang adu domba, orang yang tamak serakah dengan jabatan. Digambar dilihat beliau, diperlihatkan kepada beliau. Para juru dakwah yang tidak pernah mengamalkan apa yang disampaikannya. Para pengupat, para pengunjing, beliau dilihatkan di alam barzakh. Apa alam barzakh? Alam ruh. Ruh-ruh yang sudah orang mati berada di barzakh. Di alam barzakh itulah nanti orang mengalami bahagia sengsara. Dan beliau nampak apa yang dialami oleh para pezina, para perampok. Dan apa pula yang dialami orang yang rajin sedekah, rajin berbuat baik. Dan juga orang yang malas salat. Pokoknya banyak yang dilihatkan kepada beliau. Peristiwa semenjak beliau Mi'raj sampai ke atas. Kalau dirinci satu-satu tidak mungkin. Makanya nanti di hari peringatan Isra Mi'raj, undang ustaz khusus, jangan Nabi juga, jangan ustaz kita juga, sekali-sekali kita undang orang luar. Supaya anak-anak kita tidak jemu pula melihat. Ini abi-abi saya terus jemu katanya. Ini syukur yang bertanya Faiz Kalbi, Faris, bagus pertanyaannya, bagus. Karena tidak mungkin sesebentar ini kita terangkan tahapan-tahapan perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj, kemudian apa yang beliau saksikan, apa yang beliau terima, apa pelajaran-pelajaran, ini tidak mungkin sesingkat ini. Cuma selayang sudah Habib jelaskan. Keluar biasaannya kepada Nabi diperlihatkan apa yang ada di alam ruh, di alam gaib. Itu atas kuasa Allah. Ya, ringkas saja ya Habib jawab. Okay. Makasih Faiz Kalbi, Faris dan Sadid. Ya Ustaz Dian, dihormat nanti ya. Ustazah Rami ya. Ketika ada peringatan Mi'raj, semua guru diundang, semua kita juga hadir. Adalah ustaz spesial. Abi tidak suka diundang ustaz pencerita. Jangan ustaz yang suka menambah-nambah cerita, tapi undanglah ustaz yang betul-betul mengetahui betul
tentang hadis-hadis sahih yang benarnya, supaya anak-anak kita ini mendapatkan informasi yang benar tentang Isra Mi'raj. Apa bukti-bukti hikmah? Karena sekarang banyak tukang cerita, tukang tambah-tambah, tanpa menapis, tanpa menyaring. Sebab di media sekarang bertebaran segala macam hal-hal itu. Nah, termasuk yang tadi membaca Al-Kautsar 1000 kali akan begini, akan begitu, akan begini. Ya. Oke, terima kasih Faiz, Qalbi, Faris dan Sedit. Kemudian laki-laki saja semuanya ini. Fatir dan Azril kelas 7E 7F. Fatir. Ini kemarin juga sudah ini. Itu juga barangkali tidak diseleksi ya. Fatir Israel. Apa ini? Azril. Mana yang Israel? Mana? Ini Azril. Fatir ini bukan Israel. Takut kami ini. Dari mana Azril? Tepian Danau Singkarak. Banyak kapas di situ ya. Kasur banyak. Ikan apa yang banyak di situ? Ikan mili. Siapa? Fatir di mana? Hah? Kerinci ini. Kerinci. Orang Kerinci ini. Si Fatir. Tanyanya, apa keutamaan puasa dan keistimewaan bulan puasa? Bentar lagi puasa ya. Ya, makasih. Silakan duduk. Keutamaan puasa banyak sekali. Baik puasa fardu ataupun puasa sunat. Antara lain, tidak boleh semuanya, antara lain. Siapa yang puasa 1 hari karena Allah, akan dijauhkan dia dari neraka. Bau mulut orang puasa di sisi Allah harum. Doa orang puasa mustajab, banyak ini, banyak sering kita dengar. Begitu juga keistimewaan bulan puasa, bulan Ramadan. Abi ada nulis buku kecil tentang hal yang berkaitan yang ditanyakan oleh siapa namanya? Si Fatir dan si Azril. Khusus mengenai fadilah puasa, keistimewaan puasa dan keistimewaan bulan Ramadan serta amal-amal yang disukai kita di bulan puasa dan di bulan Ramadan. Khusus untuk puasa kita Senin Kamis, di mana kita banyak puasa hari Kamis. Jangan lupa berdoa. Doa orang puasa mustajab. Menghafal Quran lekat di kepala. Ya, lekat di kepala. Dan orang yang berpuasa Senin Kamis itu kan puasa Nabi. Senin Kamis. Atau puasa 3 kali sebulan. Bisa di awal bulan 3 kali, di tengah bulan 3 hari, di akhir bulan 3 hari. Ada lagi puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada puasa Arafah. Ada puasa di bulan-bulan suci dan seterusnya. Banyak lagi puasa yang masing-masingnya mempunyai keistimewaan dan mempunyai fadilah dan keutamaan. Khusus bulan puasa yaitu bulan Ramadan, banyak keistimewaan, banyak keberkahan yang terkenal. Datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, apalagi ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Ada lagi hadisnya yang lemah tapi masih bisa dipakai. Awalnya apa? 10 pertama apa? 10 kedua, 10 ketiga. Ini gunanya nanti muadarah. Bahan ceramah-ceramah
nanti Abi bantu membikinkan bahan-bahan ceramah yang simpel-simpel. Ada yang begitu anak-anak mengulang-ulang ceramah. Dan Nabi tidak akan jawab sekarang semua keutamaan puasa ketemu Ramadan. Mengingat waktu. Kemudian Yazid Khair 7F. Yazid. Bukan siap itu siap gerak. Dari mana Yazid? Balingka juga. Hebat Balingka ini. Tadi Balingka juga. Ini Balingka juga. Di mana di Balingka? Hah? Subarang. Koto Ilalang. Banyak ilalang di situ. Baca assalamualaikum sama orang tuanya. Oh bagus. Ini anak kita Yazid Khair. Mudah-mudahan khairnya bertambah-tambah ya Yazid Khair. 7F. Tanyanya, kenapa kita dilarang salat saat matahari terbit dan terbenam? Bagus Yazid Khair. Oke, silakan duduk. Masalah Rajab, masalah puasa kita jadikan sebagai bahan kultum. Fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya, hikmahnya. Siapa yang bertanya tadi? Ini siapa lagi? Nanti muadarah di hari Sabtu, Abi kasih bahan ya. Ini yang muadarah besok. Tentang fadilah puasa, fadilah bulan puasa, keistimewaannya, Abi kasih bahan. Abi sudah tulis tentang ya. Supaya dia sendirilah yang menjelaskan apa itu fadilah puasa, apa keistimewaan puasa, keistimewaan bulan Ramadan, hikmah dan rahasia. Kita dengar daripada penceramahnya langsung. Ya, Azril, Fatir lagi ya. Ya. Kemudian Yazid Khair, kenapa dilarang salat pada matahari terbit? Yang berkaitan dengan matahari ada 3 kita dilarang. Pertama, ketika matahari sedang terbit. Kedua, ketika matahari sedang di tengah-tengah sebelum zuhur. Yang ketiga, ketika matahari sedang terbenam, ghurub. Dikatakan matahari itu terbit dan terbenamnya di antara 2 tanduk setan. Kenapa begitu? Para penyembah matahari dan siapa yang menganggap matahari itu dewa dan Tuhannya, mereka menyambut kedatangan dewanya pagi-pagi hari dengan menyembah sujud dan mengantarkan dewanya dan Tuhannya untuk tidur lagi ketika tenggelam. Ketika itu setan mendekat. Apa yang kita buat contoh ini? Ini. Inilah. Ini anggap bundaran matahari. Ketika matahari keluar, tulu muncul. Dan terbenam. Maka para setan antara penyembah matahari dengan mataharinya, setan mengantarai. Karena setan itu punya tanduk, iblis punya tanduk, maka diantarai seakan-akan matahari itu muncul di antara 2 tanduknya. Tanduk sini. Seakan-akan matahari itu muncul di antara 2 tanduk setan. Karena setan mengantarai penyembahnya dengan mataharinya. Kenapa begitu? Kata penyembah matahari, mereka menyembah matahari, sebenarnya mereka menyembah setan.
Setan berhasil memperdaya mereka, menipu mereka. Matahari terbit dan terbenamnya di antara dua tanduk setan. Ketika itu para penyembah-penyembah matahari yang menuhankan matahari, ketika matahari terbit mereka menyembah matahari, ketika matahari tenggelam mereka mengantarkan matahari untuk tidurnya. Dilarang kita salat ketika itu. Kita salat dilarang menyerupai waktu dan tempat di mana orang-orang musyrik, orang-orang syirik melakukan kesyirikannya. Salah satunya ketika matahari terbit dan tenggelam. Di tengah-tengah matahari tidak ada bayangan, juga dilarang. Ketika itu jahanam sedang bertiup, berhembus. 3 ini namanya larangan mutlak, tidak boleh salat. Tapi ketika matahari sedang muncul, masih ada yang menganggap boleh. Ketika Jumat, ketika matahari tengah langit, bukan muncul tengah langit. Bagi orang yang datang ke masjid Jumat, boleh dia tetap masjid. Ketika khatib sedang naik mimbar, matahari sedang tengah, dia boleh salat. Ini perbedaan pendapat. Tapi yang jelas, yang pasti, dilarang kita salat ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang tenggelam, dan ketika matahari sedang di tengah langit. Salat subuh dilakukan sebelum matahari terbit. Salat maghrib setelah matahari terbenam. Salat zuhur setelah matahari tergelincir. Namanya larangan mutlak. Bagus pertanyaannya, Yazid khair. Mudah-mudahan bertambah khairnya selalu, amin. Yazid kan bertambah kan, bertambah khair. Ada lagi 2 larangan. Salat setelah salat subuh sampai matahari keluar. Salat sunat setelah asar sampai maghrib. Setelah salat subuh tidak ada salat sunat dan tidak ada rawatib sampai matahari keluar. Ada yang mengecualikan, kecuali qada, salat yang luput. Siapa yang luput salatnya, maka masih boleh salat setelah salat subuh, mengqadanya. Tapi yang terbaik untuk mengqada salat sunat fajar, yang tidak sempat salat sunat fajar setelah matahari keluar. Apa salat sunat fajar? Salat sunat yang dilakukan setelah belum salat subuh, namanya salat sunat fajar. Bagi yang tertidur, bagi yang terlambat, bagi yang ada halangan sehingga tidak sempat salat sunat fajar, maka dia dibolehkan mengqada salat sunat fajar setelah matahari terbit. Walaupun boleh juga setelah salat subuh, tapi lebih ditekankan setelah matahari terbit, karena tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Yang kedua, setelah salat asar tidak ada rawatib. Cuma bagi yang mengqada boleh. Bagi yang salat sunat ada alasan boleh. Salat sunat yang ada sebabnya boleh. Tahiyatul masjid, salat jenazah, dan salat-salat ini yang ada sebabnya. Yang tidak ada salat rawatib dan salat mutlak. Berarti 5 waktu terlarang. Ketika matahari terbit, matahari tengah langit, matahari sedang terbenam, setelah subuh, setelah asar. Fahim Yazid? Yazid khair. Amin. 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 Bertambah-tambah khairnya selalu. Senyumnya juga bertambah bagus. Amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang paling ganteng menurut orang yang suka sama dia. Amin. Chelsea Aprinelli 7I 71 putra putri ini 71. Oh ini dari mana Chelsea? Mississippi. Bantu.
Pasaman Timur. Jauh. Di mana Pasaman Timurnya? Ujung Gading. Bantulah Mukarram, tak terdengar dia bin. Sekampung dengan Mukarram tak? Tidak. Pasaman Timur. Oke. Chelsea, Pasaman Timur. Chelsea Aprinelli, Pasaman Timurnya, daerah tepatnya tidak terdengar. Di mana kampung kecilnya? Sasauki, di mana? Parit Batu. Ini. Chelsea dari Parit Batu, Pasaman Timur, kelas 7I. Tanyanya, manakah yang lebih baik antara zikir setelah salat dengan mengeraskan suara? Ya, bersama-sama atau zikir sendiri-sendiri. Karena dengan dijaharkan membantu kita untuk menghafalnya, Abi. Wah, bagus ya. Bagus-bagus anak Karang Batu ini. Apa tadi? Karang Batu. Tuh. Pada asalnya zikir itu adalah antara kita dengan Allah saja. Pada dasarnya nama zikir. Zikir adalah mengingat Allah di hati, di lisan dan di perbuatan. Kalau zikir lisan dengan menyebut lafaz-lafaz, ucapan-ucapan tertentu seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah dan lain-lain sebagainya macam. Khusus untuk zikir setelah salat, ya, khusus untuk zikir setelah salat seperti astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan seterusnya. Bolehkah dikeraskan? Dari sekian banyak riwayat, di zaman Nabi ada dikeraskan dengan sekian alasan. Akhirnya para ulama kita mengambil suatu paham seperti apa yang dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Boleh zikir itu dikeraskan bagi si imam menjaharkannya dalam rangka ta'lim, untuk mengajari orang-orang banyak atau murid-murid apa zikirnya dan apa bacaannya sampai hafal. Jangan jadikan terus-menerus dan kebiasaan, karena Nabi memang tidak juga biasa mengajarkan seperti itu. Dalam rangka ta'lim, dalam rangka memberitahu supaya murid-murid atau orang banyak mengerti ini bacaannya. Itu sudah disimpulkan. Tapi jangan dijadikan suatu kebiasaan dan terbiasa seperti itu, lama-lama nanti menjadi suatu ketetapan. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kita di sini zikir bersama habis salat? Boleh. Boleh. Perhatikan. Suruh tampil ke depan membaca zikir sampai kita hafal, sampai terbiasa, sampai mengerti, ya sudah hentikan. Di putri juga boleh. Dalam rangka ta'lim, dalam rangka menghafal dan beritahu kepada murid-murid kita, boleh saja nih ustaz-ustaz nih. Pimpin di ustaz. Di komando boleh. Asalkan jangan pakai mic, nanti orang luar memahami kita salah. Ya, kita di sini boleh zikir bersama, boleh. Dalam rangka belajar, boleh. Sampai kita hafal bersama, boleh. Tapi jangan jadikan suatu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Faham? Chelsea, di asrama boleh zikir bersama, habis asar zikir bersama sampai dapat. Karena bersama-sama membaca itu menambah semangat.
saling mengingatkan. Termasuk habis salat. Cuma kalau untuk setiap habis salat kita di sini Abi ingatkan, jangan pakai mic luar. Karena orang luar yang tidak paham, yang tidak mengerti, nanti dituduhnya kita lagi ini. Di Abi Center, itu Abi betul yang membolehkan. Bid'ah, nanti kita takut bid'ah. Bid'ah kata beliau. Maka atas pertanyaan si Chelsea tadi, kita kukuhkan. Boleh zikir bersama habis salat dalam rangka ta'lim, dalam rangka menghafal, dalam rangka menyemangati sampai nanti betul-betul sudah pas, hentikan zikir bersama. Lebih-lebih untuk anak baru besok, ajarkan zikir bersama. Zikir sore kah, zikir pagi kah, zikir habis salat kah, doa-doa pendek kah. Habis sudah susun buku doa-doa pendek pilihan, ada juga dibaca. Dikatakan cemburu-cemburu kita kepada anak senawiyah. Mereka doa-doa pendek dirutinkan. Maka Abi minta kepada ustaz-ustaz kita, habis salat itu ada yang tampil membaca doa-doa pendek. Ditunjuk untuk menghafalnya. Asal-asal nanti ini yang baca, maghrib ini yang baca. Kenapa kapan mau dihafal? Nah, Abi sudah buatkan. Untuk orang lain Nabi buatkan, untuk kita tidak ada. Ini kan berbahaya. Makasih ya Chelsea sudah mengingatkan ya. Boleh zikir bersama, tapi tidak disunnahkan. Dalam rangka mengajar, dalam rangka membiasakan, dalam rangka menghafal, dalam rangka menuntun. Yang perempuan ke sini lihat, jangan kepada yang putra lihat ke sini. Ini Abi di sini ini. Dah. Ke sana saja terus sudah. Melihat usaha amal mungkin tak. Ya Sajal, boleh zikir bersama dengan catatan bukan Nabi yang nyuruh. Tapi di zaman Nabi ada yang dikeraskan, dipahami oleh para guru-guru kita, ulama kita dalam rangka untuk yang tadi. Dibiasakan menghafal zikir dan doa-doa pendek. Nanti kita kopikan doa-doa pendeknya, Nabi sudah buatkan. Makasih ya Chelsea. Pasaman, hidup pasaman. Masih ada waktu. Batrisa dan Latifah. Batrisa 7J, 7G dan 7H. Batrisa mana Batrisa? Satu, dari mana Batrisa? Bantu, yang keras suaranya bantu saya. Dari mana? Malaysia. Malaya, semalam di Malaysia. Bagus. Latifah. Ini Latifah anak Umi atau mana? Latifah, dari mana Latifah? Padang. Bagus. Perhatikan. Batrisa dan Latifah, Malaysia dan Padang. Apa tanyanya? Cerita sebelum turunnya surat Mumtahanah, Mutmainnah. Yang ada surat Mumtahanah, bukan Mutmainnah. Ini salah cetak. Yaitu wanita yang diuji, ya Mumtahinah. Boleh dibaca surat yang ke-60 itu Mumtahinah, boleh Mumtahanah. Ya, surat yang ke-60 namanya surat Mumtahanah. Ada juga dibaca Mumtahinah. Kalau Mumtahinah yang menguji, jika Mumtahanah yang diuji. Di ayat ke-12-nya diingatkan kepada Nabi, jika datang perempuan-perempuan dari Makkah ke Madinah menyatakan Islam dan iman, maka disuruh uji dulu keimanannya, keislamannya.
keistiqamahannya. Ini berkaitan dengan salah seorang istri sahabat, sahabiah, seorang perempuan, Ummul Kalthum namanya. Maka diperintahkan di zaman dulu, tapi sekarang nak lagi nih, perempuan-perempuan yang berbaiat sumpah setia dengan Nabi untuk diuji dulu kesetiaannya, keimanannya. Lebih-lebih dari perempuan Makkah yang pindah ke Madinah. Ini kronologisnya tentang surat yang ke-60 bernama kalau Mumtahanah, perempuan yang diuji oleh Nabi. Kalau Mumtahinah, yang menguji. Itu bedanya. Yang diuji. Kira-kira itu singkatnya. Kalau panjangnya tidak mungkin. Waktu jam 8:30. Ada pertanyaan 2 lagi. Ya. Sekedar saja ya Latifah. 2 lagi. Lebih cepatkan 2 lagi ini. Felicia dan Khaira. 7G. Felicia dan Khaira. Cepat, waktu sudah habis. Felicia dari mana Felicia? Bukit Tinggi. Khaira? Bukit Tinggi, bukan Payakumbuh. Ada Khaira di Payakumbuh? Tanya beliau tentang salat usta dan salat sambil berjalan kaki atau berkendaraan sangat takut dalam surah Al-Baqarah 238 239. Ringkas saja ya. Ini waktu kita. Salat usta wa qumu lillah ya. Hafizu ala salawati was salatil usta. Usta itu artinya pertengahan. Usta pertengahan. Yang disebut dengan salat usta yang pendapat terkuat adalah salat asar. Hafizu ala salawati was salatil usta. Peliharalah semua salat. Jaga, pelihara waktu-waktunya dan cara pelaksanaannya dan segala macam perintah. Khususnya salat usta, salat asar. Kenapa diperintah kita salat asar khusus dipelihara? Itu waktu-waktu orang yang lalai. Waktu pergantian shift malaikat salat asar. Malaikat shift malam dan shift siang. Perhatikan. Salat asar disebut dengan salat usta. Diperintah khusus kita untuk menjaganya. Itu waktu-waktu yang menanggung bagi orang yang bekerja. Waktu-waktu yang sering lalai bagi orang yang sibuk. Itu waktu-waktu pergantian shift malaikat siang dan malaikat malam. Dia termasuk salat di 2 tepi siang. Kemudian apa maksud salat sambil berjalan dan sambil berdiri? Ini namanya salatul khauf. Ringkas dijawab waktu ini. Wakil-wakil kurikulum sudah melihat kepada Abi kedua-duanya ini. Ada namanya salat khauf, salat takut. Salah satu bentuk salat takut ketika peperangan dikejar musuh. Orang yang dikejar musuh, sementara dia belum salat, dia boleh salat sambil berdiri, sambil berjalan. Bagaimana bisa pun dia salat, silakan. Sambil jalan. Atau termasuk ketika gempa dan ketika banjir, dia belum salat atau sedang salat, dia boleh sambil berlari, tanpa rukuk, tanpa sujud. Apa yang bisa mastata'tum. Sambil berjalan, di atas kendaraan sambil berlari. Khusus situasinya, situasi ketakutan dan darurat. Meletus gunung Merapi, keluar lahar, lari lintang pungkang, kita sedang salat atau belum salat, apalagi salatnya tidak bisa dijamak, salatnya berdiri sendiri seperti subuh, asar tidak bisa dijamak dengan maghrib, silakan salat sambil berjalan, termasuk ketika salat ketika perang pun boleh salat sambil berlari dikejar musuh. Dulu ketika terjadi gempa yang menguncangkan Sumatera Barat tahun 2000, sudah lahir
Ketika itu Abi di Masjid Raya sedang ngaji hari Selasa Zuhur. Kemudian pindah ke bawah ngaji di pasar bawah, pasar sayur. Motor Abi ketika di samping Budiman Kue Budiman jatuh. Pasar Bantu retak-retak. Kami diguncang di atas sedang salat. Ada yang terus salat tu. Ada yang melari ke bawah. Itu namanya khauf. Situasi seperti itu lakulah salat sambil berjalan, sambil tegak, sambil berlari. Mana yang bisa dikerjakan. Namanya salatul khauf. Sementara yang ditanyakan tadi salat usta, salat asar. Khusus salat asar itu perlu dijaga, dipelihara dan diperhatikan. Karena banyak orang yang lalai. Oke? Ringkas saja dijawab ya. Terakhir, minta waktu 1 minit lagi Ibu Ustazah. Reva Octavia, mana dia? Cepat, waktu sudah habis sayang. Oh, kelas 10-2. Ada orangnya? Dari mana nih Rita Octavia? Alan Panjang. Alan Panjang. Kampung Sadian. Putri Nafesa. Dari mana? Padang. Oke, tanyanya, bolehkah perempuan melakukan tawaf tanpa berbau dengan laki-laki? Boleh. Kalau tidak ada laki-laki. Tawaf itu tidak bisa dipisah-pisah laki-laki perempuan. Tempat tawaf hanya satu, Masjidil Haram hanya satu, Ka'bah hanya satu. Paling pisah perempuan agak menjarak ke tepi. Perempuan tidak disukai untuk rapat-rapat ke arah Ka'bah. Aisyah lebih suka agak ke tepi. Ini mau umrah mungkin tak? Supaya mau umrah, kalau ini Ka'bah, ya perhatikan Octavia, siapa ni? Reva dan Putri, perhatikan kalau ini Ka'bah. Tempat tumpukan massa, konsentri massa itu di 2 tempat. Satu dekat Hajar Aswad, yang satu di Rukun Yamani ini. Ini Rukun Yamani namanya. Ini Rukun Aswad, Rukun Hajar. Massa banyak situ. Perempuan disukai kita agak menjarak ke situ toh, supaya jangan terjadi himpit-himpit dengan para laki-laki. Perempuan-perempuan yang tidak mengerti, yang tidak berilmu, dia suka ke sini untuk cium Hajar Aswad. Gara-gara ingin mencium Hajar Aswad, banyak yang terlanggar. Kalau bahasa Minangnya, hilang penjahit, hilang kapak gara-gara mencari penjahit. Untuk itu mencari jarum ya. Perempuan bisakah berpisah dengan laki-laki tawaf? Tidak bisa. Tempatnya sama. Yang bisa menjarak ke tepi-tepi. Makin jarak makin bagus. Biarlah laki-laki agak padat. Ini jawaban ringkas saja. Mau umrah ini, Octavia? Ya. Tidak ada jawaban. Reva Octavia, Putri Nafesa itu jawabannya, yaitu pertanyaannya, perempuan melakukan tawaf tanpa berbau dengan laki-laki karena tawaf merupakan ibadah haji yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Tidak bisa berpisah, tapi menjarak bisa. Ya, itu jawaban Nabi ya. Semoga berfaedah. Waktu kita sudah habis ini. Apa yang kita sampaikan ini